Selamat masuk hari yang baru dengan berkat yang baru dan semangat yang baru. Hari ini firman Tuhan berkata dari Kolose 3 ayat 23, berkata demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini tema kita adalah belajar dari unta. Ya, belajar dari unta. Ada apa dengan unta? Mengapa kita harus belajar dari unta? Yang pertama kita lihat bahwa unta itu setiap dia akan bekerja, berjalan, memikul bebannya, sebelum dia bekerja, dia tunduk dulu berlutut di bawah kaki tuannya. Lalu tuannya memberikan beban itu di dalam punuknya itu, entahkah itu manusia atau barang-barang yang berat, dia berlutut, setelah ditaruh kemudian dia berdiri. Kemudian dia berjalan sesuai dengan instruksi tuannya kemana dia pergi. Setelah selesai dia bekerja, kemudian dia turun, dia berlutut, lalu kemudian bebannya itu diangkat, kemudian setelah berlutut unta itu baru bangun berdiri lagi. Jadi unta ini sebelum dia bekerja, dia berlutut dulu di bawah tuannya. Beban apa yang oleh tuannya? Setelah diberikan beban, dia berjalan. Setelah selesai bekerja, dia tunduk lagi di bawah kaki tuannya, berlutut di bawah kaki tuannya, seolah-olah menyatakan, Tuhan, saya sudah selesai bekerja. Selesai berlutut dan bebannya diserahkan, kemudian dia bangkit kembali atau duduk beristirahat. Nah, seharusnya sebagai manusia, di dalam kita melakukan segala sesuatu belajar dari unta. Artinya adalah sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja berlutut di bawah kaki Tuannya. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini firman Tuhan menegaskan pada kita, apapun yang kamu perbuat, yang pertama harus dengan segenap hati. Mengapa? Karena kita bekerja untuk Tuhan kita yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang serius dalam memberikan keselamatannya bagi kita. Harus bekerja dengan segenap hati. Unta aja bekerja dengan segenap hati. Jadi apalagi kita manusia, bekerjalah dengan segenap hati. Yang kedua dikatakan, bekerjalah dengan hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya adalah, kalau hati kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan seolah-olah kita bekerja untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk manusia pun pada Tuhan kita sebagai manusia, kita pun harus sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita harus serius karena Tuhan akan menolong kita, menyertai kita. Tuhanlah Tuhan kita. Dan manusia di mana kita bekerja pun tah Tuhan kita, perusahaan itu pun perwakilan yang Tuhan izinkan bagi kita, di mana kita bisa bekerja. Tetapi terutama apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, sehingga kita bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, berani, dan bertanggung jawab. Dan unta ini adalah, sifat unta adalah penyabar. Dibayangkan, dia membawa beban yang cukup berat, bermil-mil, ya, dia tidak stres dan ngamuk. Ya. Kalau naik ke Gunung Sinai, naik unta separuh jalan, walaupun jalannya terjal dan cukup sulit, tapi unta dia tidak mengeluh. Dengan sabar dia membawa beban di punggungnya, membawa orang-orang naik ke atas Gunung Sinai. Dia tidak stres, dia tidak ngamuk. Dan dia tetap taat pada tuannya. Dan dia juga sebelum bekerja mengambil beban, dia berlutut. Selesai bekerja pun berlutut. Kita pun harus demikian, belajar berlutut di bawah kaki Tuhan. Sebelum bekerja, selesai kita berlutut. Selesai bekerja pun kita berlutut. Mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap beban yang Tuhan berikan, atas pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kalau ini kita lakukan, maka apapun dapat kita kerjakan dengan sukacita, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita, menolong kita, bahkan mengizinkan kita untuk bekerja, melayani, bahkan melakukan segala sesuatu. Jadi ingat, kita belajar dari unta yang sebelum dan sudah bekerja selalu berlutut kepada tuannya. Maka kita pun belajar, sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja, berlutut kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetap semangat.